Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Nela Dipa, Regista Utami, NPM 5120031, Siti Karwati, NPM 5120028, Siti Harawati, NPM 5120010, mahasiswa program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik tingkat kesatuan Institut Kesehatan Raja Wali akan melakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Selamat bertugas. Tahap pertama yang kami lakukan yaitu tahap pra-analitik, di mana pada tahap ini kami menyiapkan alat bahan yang digunakan serta pengambilan sampel darah pena untuk diperiksa. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan hitung jenis leukosit terdiri dari mikroskop, tourniquet, kaca objek, mikropipet, tip kuning, rak pewarnaan, split, alkohol swab, tisu, aquades, metanol, larutan ginsa, dan darah EDTA. Langkah selanjutnya yaitu proses pengambilan darah pena. Setelah darah diambil, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi EDTA 10%, lalu homogenkan secara perlahan. Tahap kedua yang kami lakukan yaitu tahap analitik. Tahap analitik merupakan tahap pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Pertama-tama, kami membuat sediaan apusan darah dengan cara pipet darah lalu diteteskan ke kaca objek. Setelah itu, letakkan objek gelas lain di depan tetesan darah tersebut dengan membentuk sudut 45 derajat, lalu geser mundur hingga menyentuh tetesan darah. Tunggu tetesan darah menyebar pada objek gelas spreader. Dorong spreader ke depan sampai membentuk peluru atau lidah. Keringkan preparat tersebut pada suhu udara. Letakkan preparat di atas rak pewarnaan. Teteskan metanol pada preparat sampai tertutup seluruhnya. Biarkan minimal selama 5 menit. Lalu teteskan ginsa sampai preparat tertutup seluruhnya dan biarkan selama 20 menit. Bilas dengan aquades secara perlahan agar sel darah tidak ikut terlarut. Lalu biarkan kering di suhu udara. Setelah kering, letakkan preparat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali menggunakan oil immersi. Berikut beberapa gambaran jenis-jenis leukosit yang telah kami amati. Pada gambar ini diperoleh jenis leukosit yaitu limfosit, basofil, neutrofil batang, dan monosit. Limfosit berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan cara melawan bakteri, virus, racun yang masuk ke dalam tubuh. Basofil berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan heparin, yaitu zat pengencer darah yang berperan dalam mencegah pembekuan darah serta berperan dalam proses penyembuhan. Lalu monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu, pada gambar ini terdapat neutrofil. Neutrofil berfungsi untuk melawan infeksi sekaligus melindungi dari berbagai ancaman. Pada gambar selanjutnya yaitu ada eosinofil dan limfosit. Fungsi eosinofil yaitu terlibat dalam berbagai proses inflamasi, terutama pada gangguan alergi. Lalu pada gambar ini terdapat neutrofil segmen dan basofil. Neutrofil segmen ini merupakan bentuk imatur dari neutrofil batang. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel berikut, diperoleh basofil sebanyak 2%, eosinofil sebanyak 8%, neutrofil batang sebanyak 6%, neutrofil segmen sebanyak 54%, limfosit sebanyak 21%, dan monosit sebanyak 10%. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diketahui, ada dua jenis sel leukosit yang tidak normal yaitu basofil dan eosinofil. Basofil dengan jumlah 2% atau lebih dari normal. Hal ini disebabkan karena saat sistem kekebalan tubuh menyerang sel atau jaringan tubuh yang sehat tanpa adanya infeksi. Beberapa contoh penyakit autoimun yang dapat menyebabkan jumlah basofil meningkat yaitu rheumatoid arthritis dan penyakit radang usus. Sedangkan eosinofil sebanyak 8% atau lebih dari normal. Eosinofil tinggi pada saat tubuh sedang membutuhkannya karena diserang parasit dan mengalami reaksi alergi.